Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Isti Aulia dan NIM saya B11-2020-06378. Baik, langsung saja. Yang pertama ada definisi dari SIM, yaitu suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen, baik dalam perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam organisasi. Selanjutnya ada tujuan dari SIM, yaitu agar organisasi memiliki suatu sistem yang dapat diandalkan dalam mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam membuat keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan strategi. Selanjutnya ada bagian SIM. Yang pertama ada hardware meliputi input, proses, output. Yang kedua ada software meliputi sistem operasi, sistem aplikasi, dan bahasa pemrograman. Yang ketiga ada brainware meliputi operator, programmer, dan sistem analisis. Selanjutnya ada definisi sistem, yaitu sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ada contoh sistem. Yang pertama, sistem komputer. Memiliki unsur keyboard, CPU, monitor, mouse, printer, dan modem. Tujuannya adalah untuk pengolahan data. Selanjutnya ada sistem tubuh. Unsurnya terdiri dari organ tubuh panca indera dan memiliki tujuan yaitu untuk kelangsungan hidup. Yang terakhir ada sistem pabrik, yaitu memiliki unsur orang, mesin, order dengan tujuan produksi. Selanjutnya ada karakteristik sistem. Sebuah sistem harus adanya sasaran atau objektif, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan atau jangka panjang. Lalu memiliki tujuan atau goals untuk pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam waktu yang panjang. Selanjutnya ada kendali atau kontrol, yaitu untuk menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai rencana dan tujuan. Dan yang terakhir ada umpan balik atau feedback, yaitu untuk mengukur operasional proses sistem atau mengembalikan kondisi menyimpang menjadi standar. Selanjutnya ada definisi informasi, yaitu hasil pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Data itu sendiri yaitu sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengolahan lebih lanjut. Bentuk data itu ada objek, kualitatif, dan kuantitatif. Selanjutnya contoh informasi. Yang pertama ada informasi kependudukan. Yang pertama ada data, contohnya ada biodata penduduk, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan pendidikan. Informasi jumlah penduduk, penduduk miskin, pekerjaan penduduk, dan lain-lain. Selanjutnya ada informasi akademik, contoh datanya yaitu biodata mahasiswa, nilai, aktivis. Informasinya absen berkelas, transkrip, dan IPK ijazah. Selanjutnya ada jenis-jenis informasi, yaitu yang pertama formal, yang dihasilkan dalam organisasi. Kemudian informal yang berasal dari luar organisasi. Ciri-ciri informasi yang pertama ada terbaru, tepat waktu, relevan, konsisten, dan penyajian dalam bentuk yang sederhana. Selanjutnya penggunaan informasi, yang pertama ada low level managers, yang kedua ada middle level managers, yang ketiga ada top level managers. Selanjutnya ada contoh sistem informasi, yaitu yang pertama ada sistem reservasi pesawat terbang, yang kedua ada sistem order dan pembayaran marketplace, selanjutnya ada sistem transaksi kredit, mobil, elektronik, perabot, selanjutnya ada sistem transaksi pembayaran di supermarket, selanjutnya ada sistem pembuatan SIM di kepolisian, dan yang terakhir ada sistem akademik di perguruan tinggi. Selanjutnya ada piramida organisasi. Yang pertama ada top, perencanaan strategik, penetapan tujuan organisasi dan pendefinisian sasaran, kebijakan dan pedoman umum yang mengarahkan alur organisasi. Yang kedua ada middle, pengendalian manajemen, ada teknik perolehan, lokasi pabrik, produk baru, pemakaian anggaran, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada law, pengendalian operasional, pendayagunaan fasilitas dan sumber daya yang untuk menyelenggarakan kegiatan. Selanjutnya ada peran strategi SIM. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Ada menurunkan biaya operasi, meningkatkan kualitas dan fitur produk serta jasa, meningkatkan proses operasional dan lingkungan kerja. Yang kedua ada memperkenalkan inovasi bisnis. Yang pertama ada produk atau jasa baru, pasar dan usaha baru, produksi, distribusi, atau proses lain yang baru. Selanjutnya yang terakhir ada membangun sumber informasi strategis, menghasilkan database strategis dan penggunaan teknologi informasi dalam strategi dan meningkatkan kapasibilitas organisasi. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.